Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen, yang saya hormati teman-teman kelas A32. Berikut ini perkenalkan, nama saya Abdul Hasib, kelas A32, akan menyampaikan materi pertemuan ke-11, yaitu berkaitan dengan PKBM. Apa itu PKBM? Yaitu Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. PKBM adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yaitu merupakan suatu institusi yang berbasis masyarakat atau community based institution. PKBM ini didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga PKBM ini merupakan inisiatif masyarakat, ide masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran. Sedangkan fungsi PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah yaitu memberdayakan masyarakat agar memiliki peluang untuk belajar agama tentang apa saja sesuai dengan yang mereka butuhkan, dan memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membeda-bedakan, baik dari status sosialnya, budayanya, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memperoleh layanan pendidikan dan dapat mengakomodir berbagai keragaman yang ada. Selanjutnya, fungsi PKBM yaitu meningkatkan kualitas pengetahuan agama masyarakat. Selain itu juga fungsi PKBM adalah pengembangan dan pertumbuhan keadilan masyarakat. Sedangkan jenis-jenis kegiatan PKBM yaitu meliputi pendidikan massa, ada pendidikan orang dewasa, ada pendidikan perluasan, ada juga pendidikan masyarakat, ada pendidikan dasar, ada penyuluhan, dan ada kegiatan penyuluhan. Maka di sini pendidikan massa yaitu jenis kegiatan PKBM yang lingkupnya lebih besar. Sedangkan pendidikan orang dewasa yaitu khusus pendidikan yang diberikan kepada orang-orang dewasa. Ada juga pendidikan perluasan. Perluasan itu pengembangan ilmu pengetahuan yang lebih luas, lingkupnya lebih luas lagi. Ada juga pendidikan berbasis masyarakat, pendidikan masyarakat, Ini jumlah kegiatannya itu berbasis masyarakat. Ada juga pendidikan dasar, yaitu ada tingkat SD, tingkat SD juga yang biasanya dibuat oleh PKBM berupa yayasan atau penyelenggara pendidikan. Ada juga yang berkaitan dengan masalah penyuluhan. Ini biasanya dilaksanakan oleh penyuluh pendidikan atau pengawas. Berikutnya adalah manajemen PKBM. Nah, bagaimana PKBM itu berjalan dengan baik? Tentunya harus melalui berbagai manajemen. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2009 yaitu menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan oleh PKBM itu adalah minimal 3 bidang, yaitu jenis PNF yang berbeda, memiliki TBM perpustakaan, mempunyai silabus setiap jenis program. Nah, untuk memenuhi standar minimal pengelolaan PKBM itu, maka diperlukan pengelola PKBM yang memiliki kemampuan, mempunyai kompetensi manajerial dalam mengelola program PKBM dengan baik, dan dalam upaya untuk terakreditasinya program PKBM tersebut. Misalnya penyelenggaraan PAUD bagi anak usia dini, kelompok-kelompok bermain, itu biasa dilaksanakan oleh PKBM. Atau juga diadakan program pendidikan yaitu ijazah paket A, paket B, dan paket C.
Dalam penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah, fungsi-fungsi manajemen yaitu meliputi identifikasi. Pertama, kita mengidentifikasi apa kebutuhan yang ada di PKBM tersebut. Kira-kira berapa jumlah siswa baru yang akan masuk mengikuti pembelajaran PKBM. Itu perlu diidentifikasi. Selanjutnya yaitu perencanaan. Misalnya ada jadwal, ada siapa tenaga atau tutornya yang akan mengajar di ini PKBM tersebut. Selanjutnya itu pelaksanaan. Ini sudah pelaksanaan, bagaimana proses pelaksanaan itu juga harus dipertimbangkan supaya lebih efektif dan efisien. Selanjutnya dalam manajemen itu, dalam penyelenggaraan PKBM ada namanya pengorganisasian, ada struktur pengurusnya, pengelolanya, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksinya. Dan berikutnya adalah evaluasi, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Suatu kegiatan perlu evaluasi, karena ini merupakan salah satu dari fungsi manajemen itu sendiri. Selanjutnya juga dalam PKBM itu harus ada rencana tindak lanjut atau RKTL. Dari hasil evaluasi itulah menunjukkan harus ada tindak lanjut, apa kegiatan ke depan yang lebih baik dari PKBM tersebut setelah dilaksanakan. Identifikasi ini yaitu kebutuhan belajar, sumber belajar, dana belajar, tempat belajar, waktu belajar, dan hal-hal lain yang mendukung terselenggaranya program belajar tersebut. Sementara perencanaan itu menurut standar minimal atau SPM, perencanaan itu dilaksanakan dengan melakukan pendataan umum, masalah atau kebutuhan dan sumber daya pendukungnya, menyusun rencana-rencana prioritas, dan seterusnya. Pengorganisasian yaitu kegiatan yang menyiapkan dan menggerakkan sumber daya yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan program kegiatan. Baiklah, saya jelaskan karena terputus. Dalam pelaksanaan itu yaitu memberikan motivasi belajar, mengadakan atau mengembangkan bahan ajar pokok bagi warga belajar, dan bahan pengajaran pokok bagi tutor dan narasumbernya. Selanjutnya yaitu melaksanakan proses belajar mengajar, partisipasi aktif warga masyarakat, dan menilai proses dan hasil belajar mengajar secara berkala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan dari materi yang ke-11 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.